Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsan Hafiz Alimi dari Prodi Informatika dengan NIM 2210600560. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat transformasi objek 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan software processing. Dan untuk contoh objek yang akan dibuat kali ini adalah dengan menggunakan inisial nama saya sendiri, yaitu huruf A dan juga huruf N. Baik, mungkin akan kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama di sini saya akan membuat objek 2 dimensinya terlebih dahulu. Mungkin akan langsung saya running terlebih dahulu untuk melihat preview bagaimana hasil akhir dari objek kita ini nanti. Nah, jadi kita nanti akan membuat objek seperti ini hasil akhirnya. Kita akan membuat objek huruf A dan juga huruf N dalam 2 dimensi. Dan ini nanti akan dapat bertransformasi dengan 4 jenis transformasi. Yaitu yang pertama ada translasi atau perpindahan. Jadi nanti objeknya akan bisa kita geser seperti ini. Nah, yang kedua adalah rotasi. Jadi nanti objeknya bisa kita putar seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah scaling atau penskalaan. Jadi nanti objeknya akan bisa kita zoom in dan zoom out seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mirroring atau pencerminan. Jadi nanti ketika kita tekan suatu tombol, objek ini nanti akan melakukan mirroring atau pencerminan seperti itu. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini kurang lebih untuk preview hasil akhirnya nanti. Untuk yang pertama kita akan membuat sebuah P-shape dengan nama Ahsan misalkan. Jadi si P-shape Ahsan ini nanti akan menjadi sebuah pembungkus atau kontainer yang akan membungkus semua objek atau shape yang ada di file ini seperti itu. Jadi nanti semua objek atau shape yang ada di file ini nanti akan dibungkus di dalam sebuah variabel yang saya namai Ahsan misalkan. Kemudian di sini saya membuat variabel float dengan nama tx, ini terserah. Float dengan nama tx dengan value minus 250 dan ty dengan value minus 125. Nah, ini nanti akan digunakan untuk proses translasi. Dan juga ini nanti akan menjadi penentu posisi objek kita di mana pertama kali kodenya di run. Misalkan saya contohkan saja. Nah, ketika kita merun kodenya, objeknya langsung terletak di posisi paling tengah seperti ini. Nah, ini karena saya sudah mendefinisikan value tx dan ty-nya dengan value sekian. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi jika ini kita ubah value-nya dengan selain value ini, misalkan 0 atau berapapun misalkan. Coba saya run. Nah, bisa kita lihat objeknya tidak benar-benar di tengah seperti tadi, agak turun ke kanan bawah seperti ini, sehingga akan kurang enak untuk dilihat, sehingga kita perlu sesuaikan dengan value tadi. Nah, value ini saya dapatkan dari hasil mencoba-coba dan akhirnya ketemu posisinya di tengah-tengah. Yang selanjutnya kita membuat variabel float dengan nama angle dengan value 0. Ini nanti digunakan untuk proses rotasi. Jadi angle dengan value 0 ini menunjukkan posisi defaultnya ketika sebelum dirotasi itu 0 atau posisi default seperti itu. Nah, misalkan kita beri value-nya 1. Kita coba run. Nah, dia angle-nya tidak default, artinya dia sudah berubah, tidak 0 seperti itu. Ketika kita ubah value-nya menjadi 1, maka kita perlu membuat value-nya menjadi 0 terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya saya membuat variabel dengan nama scale factor dengan value 1. Ini nanti digunakan untuk proses scaling atau penskalaan. Nah, value 1 ini maksudnya adalah si objek ini nanti akan sebesar ini seperti itu. Misalkan saya besarkan menjadi 2. Nah, ukuran awalnya ketika pertama kali di run itu sebesar ini ketika kita beri value 2. Sehingga kita perlu memberi value 1 terlebih dahulu.
Selanjutnya saya membuat variabel boolean dengan nama mirror dengan value false. Ini nanti digunakan untuk proses mirroring seperti itu. Jadi nanti ketika kita menekan suatu tombol, dia akan melakukan proses mirroring. Nah, value false ini nanti akan kita ubah menjadi true di logic ketika kita membuat proses mirroring di bawah nanti. Kemudian selanjutnya saya membuat variabel float dengan nama speed dan akan kita isi dengan value sebesar 2. Ini menentukan kecepatan translasi dari objek kita. Jadi kecepatannya sebesar 2. Misalkan saya ubah ke 4 misalkan. Nah, kecepatan translasi dari objeknya akan menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya tadi ketika value-nya 2 tadi. Nah, untuk defaultnya akan saya kembalikan ke 2. Kemudian saya membuat variabel float dengan nama angle speed dan kita beri value dengan nama pi dibagi 180. Nah, ini maksudnya adalah kita menentukan kecepatan rotasi dari si objek seperti itu. Nah, pi ini sendiri adalah 180. Jadi 180 dibagi 180 ini menjadi 1. Jadi kecepatan rotasi dari si objek adalah 1. Nah, kenapa tidak diisi 1 saja seperti itu? Kenapa harus pi per 180? Misalkan saya isi 1, kita coba, kemudian kita rotasi. Nah, si objek akan berotasi dengan tidak beraturan seperti ini, sehingga kita perlu mendefinisikan value-nya dengan pi dibagi angkanya sekian seperti itu. Nah, ini kan pi per 180 kan 1. Misalkan kita akan perbesar. Jadi misalkan 180 ini kita ubah menjadi misalkan 120. Jadi nanti hasilnya akan 1, sekian lebih besar. Nanti kecepatan rotasinya akan lebih cepat dibandingkan ketika 180. Kita bandingkan dulu yang 180. Nah, kecepatan rotasinya seperti ini. Kemudian kita ubah ke 120. Nah, bisa kita lihat dia berotasi dengan lebih cepat dibandingkan yang tadi. Kita kembalikan ke defaultnya 180. Kemudian saya membuat variabel float dengan nama scale speed dengan value 0,01. Ini menentukan kecepatan scaling dari si objek. Jadi ketika ini nanti semakin besar value ini nanti kecepatan scalingnya juga akan semakin besar. Misalkan kita contohkan dulu yang 0,01. Kita scaling, kecepatannya seperti ini. Kemudian kita naikkan misalkan menjadi 0,05. Coba kita running. Nah, kecepatannya menjadi seperti ini. Dia menjadi lebih cepat gitu scalingnya. Untuk defaultnya akan saya kembalikan ke 0,01. Kemudian saya membuat variabel boolean dengan nama empressed dengan value false. Ini nanti digunakan untuk logic ketika kita menekan suatu tombol kemudian akan melakukan proses mirroring. Untuk contohnya di sini saya komen ini misalkan saya menggunakan tombol M nanti untuk melakukan proses mirroring, dan nanti ini akan kita masukkan ke proses logic saat kita membuat proses mirroring itu. Selanjutnya adalah kita membuat void setup. Ini digunakan untuk membuat setup dari kanvas kita, kemudian di dalamnya akan ada shape atau objek dari objek yang akan kita buat seperti itu. Di sini kita buat size dengan value 1000,800. Ini maksudnya ukuran kanvas dari kanvas project kita yang ketika kita run. Jadi ukuran kanvas 1000 dikali 800 itu seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian kita membuat variabel asan. Nah, variabel asan ini tadi mengacu ke p-shape asan yang di atas ini. Jadi kita definisikan lagi variabel asan. Kemudian kita isi value-nya dengan create shape dengan argumen group. Nah, argumen group ini yang mendefinisikan bahwa ini nanti si asan ini akan menjadi kontainer atau pembungkus dari objek-objek yang ada di bawahnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat p-shape
dengan nama asan1 misalkan create shape, kemudian asan1.begin shape untuk memulai membuat shape-nya. Kemudian nah di sini ada sintaks untuk membuat shape-nya, yaitu di sini saya menggunakan vertex. Jadi vertex ini adalah sebuah titik seperti itu, dan kita menghubungkan tiap-tiap vertex atau tiap-tiap titik ini yang nanti akan membentuk sebuah shape yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini sintaksnya adalah asan1 dot vertex dalam kurung 100 ini adalah sumbu X dan 0 ini adalah sumbu Y dari titik di mana bentuk kita nanti akan dibuat seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan visualisasi dari vertex-vertex dari tiap shape yang akan kita buat nanti, yang saya buat. Nah, di sini. Jadi di sini saya sudah membuat visualisasi dari vertex-vertex dari huruf yang akan kita buat, yaitu huruf A dan N. Di sini kalau kita lihat dari kodenya, kita sandingkan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat mulai dari atas hingga ke bawah, di sini yang pertama ada 100,0. Kalau kita lihat di sini 100,0 itu ada di sini kiri atas, kemudian 0,300 ada di kiri bawah, kemudian 60,300 ada di sini, 130,70 ada di sini, 200,300 ada di sini, 260,300 ada di sini, dan 160,0 ada di sini. Kemudian kita tutup shape-nya menggunakan N-shape close. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, kalau kita run, nah hasilnya kan seperti ini. Kita di sini untuk huruf A, kita membuat dua shape yang berbeda, yaitu shape yang pertama yang ini, kemudian yang kedua baru yang ini, yang seperti trapesium di tengah ini. Karena di processing tidak bisa membuat satu shape utuh jika di tengahnya ada lubang seperti ini, sehingga dia harus, ketika menggunakan vertex, dia harus membuat satu shape yang saling terhubung seperti itu, sehingga untuk kasus di huruf A kita harus pisahkan kedua shape-nya. Nah, untuk shape yang kedua kalau kita lihat di sini saya namai dengan asan2. Ini yang menentukan ini vertex-vertex yang menentukan bentuk dari shape trapesium dari huruf A saya ini. Kalau kita lihat di sini juga sama. Di sini 100, 170 ada di sini, 81, 230 di sini, dan seterusnya ada di sini, hingga membentuk shape trapesium seperti itu. Sehingga nanti seolah-olah membentuk huruf A. Kemudian lanjut kita ke huruf N. Sintaksnya sama. Misalkan di sini saya beri nama navis, p-shape navis, create shape, navis begin shape. Setelah itu navis.vertex, kemudian kita mulai menulis vertexnya. Nah, ini saya sudah terlebih dahulu membuat visualisasinya untuk tiap vertexnya ya, sehingga nanti kita terbayang bagaimana kira-kira bentuknya seperti itu. 290 0, saya mulai di sini kiri atas, kemudian lanjut 290 300 di bawah sini, kemudian 350 300 di sini, 350 120 di sini, dan seterusnya hingga membentuk seperti ini. Nah, dari semua vertex yang kita buat ini tadi, terdapat satu pattern yang yang harus istilahnya yang harus dipatuhi seperti itu dalam membuat shape-shape kita ini, sehingga nanti membentuk shape yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat tadi patternnya itu yang huruf A seperti ini teman-teman. Jadi tadi saya mulai dari paling kiri atas. Untuk mulainya sebenarnya terserah, asalkan kita mengikuti sesuai aturan seperti itu. Jadi tiap vertex ini harus saling terhubung dan berurutan, dan tidak boleh melompat-lompat. Jadi misalkan ini tadi saya mulai dari sini, kemudian menuju ke sini, kemudian menuju ke sini, dan seterusnya, hingga membentuk yang bentuk seperti panah ke atas tadi.
Kemudian baru yang kedua saya membuat bentuk trapesium yang ini, yang tengah. Dari sini ke sini ke sini ke sini, baru tadi saya tutup ke sini. Seperti itu. Yang huruf N juga demikian. Tadi saya mulai dari kiri atas, kemudian saya turun ke bawah ke sini, kemudian ke kanan, ke sini ke sini ke sini hingga menutup dan membentuk huruf N. Hal ini jika kita misalkan lompat-lompat, misalkan dari sini 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 kemudian tiba-tiba ke sini, maka nanti bentuknya pun garisnya akan langsung ke sini. Dia tidak akan ke atas sehingga tidak membentuk huruf yang kita inginkan seperti itu. Oke, baik, akan saya tutup. Kemudian di sini kita menggabungkan shape. Di sini kita gabungkan seluruh shape yang sudah kita buat tadi. Kita tadi ada 3 shape total, Asan 1, Asan 2, dan Nafis. Kita gabungkan semua dengan sintaks Asan, nama grupnya tadi, dot add child, kemudian dalam kurung nama tiap shape-nya. Itu Asan 1, Asan 2, dan Nafis. Ini nanti akan membuat ketiga shape ini menjadi satu kesatuan shape seperti itu. Kemudian kita masuk ke void draw. Di sini tempat kita membuat fungsi-fungsi, tempat kita membuat logika transformasinya seperti itu. Kita letakkan di sini. Yang pertama ada background 220. Ini warna backgroundnya 220 itu abu-abu. Abu-abu seperti ini. Kemudian kita mulai membuat logika untuk proses transformasinya, yaitu di sini kita mulai dari ketika ada sebuah key yang ditekan akan melakukan sesuatu seperti itu. Nah, di sini misalkan ketika key ditekan W, maka dia akan translasi ke atas. TY min sama dengan speed, maksudnya variabel TY tadi yang ini itu dikurangi TY sama dengan TY min speed seperti itu. Jadi nanti speed dari TY itu akan dikurangi secara terus menerus seperti itu, sehingga nanti dia akan menghasilkan translasi ke atas. Kemudian ketika kita tekan S, dia akan translasi ke bawah. Ketika kita tekan A, akan translasi ke kiri. Kita tekan D, translasi ke kanan. Kita tekan E, dia akan rotasi searah jarum jam. Kita tekan Q, kita akan rotasi berlawanan arah jarum jam. Kita tekan Z, akan memperbesar ukuran. Kita tekan X, akan memperkecil ukuran. Kita tekan M, kita masukkan logika ketika kita ingin mirroring tadi yang M-pressed ini. Jadi ketika M-nya ditekan dan M-press-nya di sini false, sehingga nanti ini menjadi true nanti. Ketika ini ditekan dan M-nya ditekan dan state ini menjadi true yang tadinya false ini, maka dia akan aktif, dia akan melakukan mirroring seperti itu. Kemudian di sini kita memasukkan translate width bagi 2 plus tx, height bagi 2 plus ty. Ini untuk translasi sekaligus agar objeknya terletak di tengah-tengah tadi. Jadi selain kita menentukan tx dan ty-nya berapa ini, kita juga memberi sintaks ini, translate width bagi 2 plus tx dan height bagi 2 plus ty. Kemudian kita beri sintaks rotate angle, ini sintaks untuk merotasi. Dan kita beri sintaks ternary operator seperti ini untuk melakukan scaling dan mirroring. Kemudian di sini kita beri shape Asan, 0,0 di sini untuk menampilkan bukan huruf A ya, ini ya, huruf AN. Huruf AN kita, sehingga hasil akhirnya kalau kita lihat seperti ini. Kita translasi, W dia berpindah ke atas, S ke bawah, A ke kiri, D ke kanan. Kemudian kita rotasi Q, dia rotasi seperti ini. Ketika E dia rotasi seperti ini. Kemudian ketika Z dan juga X, dia zoom in, zoom out. Dan ketika kita tekan M, dia akan mirroring seperti ini. Itu mungkin yang untuk huruf objek 2 dimensi. Sekarang kita beralih ke objek 3 dimensi kita.
Nah, di sini kita mulai dengan mungkin ya akan saya run dulu seperti tadi ya untuk mempreview hasil akhirnya nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari 3D huruf objek A dan N. Nanti kita akan melakukan 3 operasi transformasi di sini, yaitu yang pertama adalah pitch. Pitch itu dia berputar seperti ini ke atas dan ke bawah. Kemudian ada yang namanya yaw. Yaw itu berputar dari kiri ke kanan seperti ini. Berputar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Kemudian roll. Roll itu hampir mirip seperti rotate seperti itu. Nah, seperti ini. Kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama kita membuat float pitch, float yaw, dan juga float roll dengan masing-masing value 0. Kemudian membuat variabel boolean dengan nama pitch up press, pitch down press, yaw left press, yaw right press, roll left press, dan roll right press. Dan nanti kita membuat state ketika nanti kita lakukan pitch ke atas, pitch ke bawah, kita melakukan proses transformasi yaw ke left, yaw ke kanan, roll ke kiri, roll ke kanan seperti itu. Kemudian sama seperti yang tadi kita membuat P-shape. Saya buat P-shape dengan nama Asan untuk kontainernya masih sama. Kemudian kita void setup, kita buat untuk menampung shape-shape-nya dan membuat kanvasnya. Untuk ukuran kanvasnya sama, masih pakai 1000 dan 800, 1000 kali 800. Namun di sini bedanya kita harus menambahkan sintaks P3D untuk mendefinisikan kalau ini adalah objek 3D seperti itu. Kemudian kita definisikan lagi Asan mengacu ke P-shape Asan ini tadi. Kita isi dengan create shape dalam kurung group seperti ini. Kemudian di sini kita proses membuat objek 3D-nya. Kita mulai dengan membuat huruf A terlebih dahulu. Nah, sintaksnya sama seperti tadi, P-shape. Kemudian kita beri nama terserah, habis itu create shape. Misalkan di sini A depan. Nah, untuk objek 3D akan saya run terlebih dahulu untuk memperlihatkan. Untuk objek 3D terdapat sedikit perbedaan, namun sebenarnya sama secara vertex. Untuk objek 3D kita memerlukan tiga kerangka utama, yaitu kita membuat shape yang bagian depan ini, kemudian kita membuat shape yang bagian belakang yang ini, kemudian kita membuat shape untuk menutupi supaya dia terlihat 3D, yaitu di samping-sampingnya ini. Nah, di samping-sampingnya di atas, di bawah, di dalam ini, di bawah. Nah, sintaksnya bagaimana? Sintaksnya hampir sama persis dengan yang 2 dimensi. Kalau kita lihat vertexnya sama, 100, 0, 0, 300 kita lihat sama ya. 60, 30, 30, 70 sama. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau yang 3D kita tambahi satu koordinat lagi, yaitu sumbu Z atau kedalaman. Di sini kita buat sumbu kedalaman, yaitu untuk yang objek yang depan mungkin seperti ini dulu ya. Mungkin akan saya hapus dulu yang penutupnya yang tengah ya. Akan coba saya tutup tengah yang objek A. Ya, yang N, yang N sekalian ya, N sekalian coba. Oke, sekarang saya sudah menutup bagian tengah yang membuat objek tersebut terlihat 3D, sehingga sekarang terlihat seperti ini kerangkanya. Nah, jadi kerangka dasarnya tuh seperti ini. Ada 3 kerangka utama tadi yang saya katakan. Yang pertama adalah bagian depan, yang ini, kemudian bagian belakang, kemudian yang ketiga adalah yang membedakan 3D dengan 2D adalah bagian tengah. Kita mengisi bagian yang kosong-kosong ini, yang tengah-tengah ini, supaya dia terlihat sebuah objek 3D yang utuh seperti itu. Nah,
Yang samping-samping itu tadi sintaksnya yang menggunakan ini. Nanti saya jelaskan. Kita aktifkan dulu semuanya. Oke, kita coba run lagi. Oke, sampai mana tadi? Depan center. Bentar. Nah, ini kita buat V-shape yang depan. Yang depan tadi adalah V-shape depan ini maksud saya adalah V-shape yang ini, yang A bagian depan, tetapi hanya yang bagian ininya, bagian shape pertama yang seperti panah ke atas. Kemudian baru yang A horizontal depan ini maksud saya adalah bagian yang ini, bagian trapesium. Tapi yang bagian depan, bukan yang belakang. Kemudian nah ini baru yang A belakang. Yang A belakang ini adalah yang di sebelah sini. Dan A horizontal belakang ini adalah di sebelah sini. Trapesium yang sebelah belakang. Nah, untuk yang bagian belakang, perbedaannya di vertexnya adalah kita beri nilai minus sekian untuk sumbu Z-nya. Sehingga nanti akan tercipta kedalaman seperti itu. Misalkan di sini saya beri minus 50 untuk ke semua vertex yang di shape bagian belakang seperti itu. Nah, artinya dia akan mundur, istilahnya mundur ke dalam sejauh 50 terhitung dari jarak terhitung dari shape yang depannya seperti itu. Jadi ini ketebalannya ini ukurannya ada 50. Nah, ini bisa diatur berapapun asalkan berisi seperti itu, nanti akan terlihat seperti objek 3D. Jadi bedanya hanya ada di sini bagian sumbu Z-nya saja. Nah, kemudian kita masuk ke untuk mengatur ketebalan atau lebar dari huruf 3D. Nah, ini yang saya katakan tadi yang bagian samping. Bagian samping inilah yang menandakan dan memperlihatkan kalau dia adalah objek 3D seperti itu. Sintaksnya agak berbeda. Di sini kita membuat V-shape. Misalkan V-shape saya namai A1 seperti itu. V-shape A1 create shape, kemudian A1.begin shape untuk menandai memulai membuat shape-nya. Kemudian sintaksnya adalah add depth dalam kurung A1 sesuai namanya yang ini, nama V-shape-nya. Kemudian sintaksnya adalah di sini adalah X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, dan X, Y, Z. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? X, Y, Z yang pertama ini adalah menandakan titik pertama yang ingin kita buat garisnya seperti itu. Misalkan X, Y, Z yang pertama ini adalah 100, 00. Nah, 100, 00 di huruf A ini adalah sebelah sini. Kemudian 0, 300, 0. 0, 300, 0 itu adalah bagian sini, bagian bawah yang pojok A ini, bagian bawah kiri bawah ini. Kemudian ada 0, 300, minus 50. 0, 300, minus 50 adalah, kalau kita lihat, adalah bagian sini. Nah, sehingga dia nanti terbentuk dari sini, dari atas tadi ke sini serat, habis itu ke kiri set. Nah, dia akan terbentuk. Kemudian 100, 0, minus 50 itu letaknya ada di sini, di belakang sini. Jadi nanti dia, kemudian kita beri sintaks lagi A1.endShape close untuk menutup shape-nya. Nah, nanti maka akan terbentuk shape seperti ini. 1, 2, 3, 4. Sehingga dia akan tertutup sempurna seperti itu. Begitu pula seterusnya di objek-objek di bagian-bagian lain yang masih perlu diberi shape. Misalkan yang ini A2, 0, 300, 0, 0, 300, 0 itu di sini, di pojok ini. Kemudian 600, 300, 60, 300, 0 itu di sini. Kemudian 0, 600, 60, 300, 50 itu ada di sini, tapi yang bagian belakang karena dia min 50 kan, bagian sini berarti. Kemudian
0, 300, min 50 itu bagian sini, sehingga nanti dia akan membentuk satu shape yang menutupi seperti itu. Dan seterusnya A3, A4, A3 itu sini, A4 itu sini, A5 sini, dan seterusnya sampai memenuhi kesemuanya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Begitu pula yang N. Yang N juga seperti itu, sama konsepnya. Yang N ini saya namai N depan. N depan itu bagian depannya, kemudian N belakang itu bagian belakang sini. Kemudian mulai dari N1, N2 sampai N10 ini adalah untuk penutup-penutupnya ini. Seperti itu. Kemudian sama seperti tadi, kita add child, kita gabungkan keseluruhan shape yang sudah kita buat tadi ke dalam satu kontainer yang kita namai Hasan tadi. Hasan.addChild dalam kurung nama shape-nya, seperti itu semuanya, sampai N depan, N belakang, sampai N10. Ini tadi juga gitu, kita add child semua. Nah, setelah itu kita beri sintaksnya namanya center object dalam kurung Hasan. Ini adalah sintaks khusus untuk membuat supaya objek 3D kita tadi ketika kita run itu dia terletak di tengah seperti itu. Ini seperti objek khusus gitu. Nah, kemudian kita masuk ke void draw untuk meletakkan logika apa namanya, tombol-tombol yang kita tekan itu akan melakukan aksi apa, seperti itu. Di sini kita lakukan sintaks translate with bagi 2 hik bagi 2, 0. Ini sintaks untuk membuat objek kita tadi ke tengah, sama seperti ini. Ini satu kesatuan. Kemudian backgroundnya warnanya ini 220, yang abu-abu tadi, seperti abu-abu tadi. Kemudian kita masuk ke logika untuk membuat objek tersebut bertransformasi. Yang pertama adalah ketika pitch up press, ini adalah variabel yang kita buat tadi di atas ya. Pitch up press, pitch up, pitch down, yaw left, dan lain-lain tadi. Ketika pitch up press, maka lakukan pitch, namanya pitch itu yang berputar seperti ini tadi, ke atas bawah ini pitch minus sama dengan radian 1. Artinya kita selalu tambahkan pitch ini terus menerus dengan radian 1. Kita kurangi, kalau ini kita kurangi dengan radian 1 ketika kita tekan pitch up, ketika kita tekan W. Nah, kemudian ketika kita tekan pitch down, pitch-nya akan bertambah terus. Jadi ketika kita tekan pitch down seperti ini, dia maksudnya akan bertambah terus sebanyak radian 1 seperti itu, dan seterusnya. Yaw left seperti itu, yaw right, yaw itu yang ke kiri kanan seperti ini tadi. Kemudian roll left dan roll right ini yang kayak berotasi seperti ini. Kemudian ini juga sintaks khusus untuk supaya dia mau bertransformasi sesuai ininya, sesuai perintahnya. Misal pitch, ya dia mau pitch seperti itu, dan yaw dia akan yaw seperti itu, dan roll dia akan roll. Ini juga sintaks juga yang pitch, yaw, roll, rotate x, y, z ini. Ketika rotate x kan dia akan nge-pitch gitu, kemudian ketika di rotate y dia nge-yaw. Ini kan nge-rotate y kan dia akan berdasarkan sumbu y maksudnya. Jadi sumbu y dia akan berputar berdasarkan sumbu y. Kemudian yang rotate x ini berdasarkan sumbu x dia akan nge-pitch seperti itu. Berdasarkan sumbu z dia akan nge-roll. Tuh, kemudian kita beri sintaks lagi shape Hasan supaya muncul shape-shape yang kita buat tadi ke kanvas. Kemudian kita masuk ke void key press. Ini juga logika ininya, logika perintahnya. Ketika kita tekan W maka dia akan melakukan pitch up. Kita tekan S dia akan melakukan pitch down. Kita tekan A dia akan melakukan yaw left. Kita tekan D dia akan melakukan yaw right. Kita tekan Q dia akan melakukan roll left. Kita tekan E dia akan melakukan roll right. Kemudian ketika key release atau key-nya kita lepas,
sintaks-sintaks ini semua tadi yang sebelumnya ini true kita jadikan false sehingga dia nanti tidak bergerak ketika tidak kita tekan. Kemudian di sini ada sintaks yang menyimpan angka-angka atau value-value dari add depth kita tadi. Kalau kita lihat add depth ini value-nya menyesuaikan dengan ini, dengan yang sudah kita buat ini, yang kita tampung di sini. Dengan tipe data float dan XYZ seperti itu, seperti tadi. Kita tampung di sini. Kemudian ini juga sama. Kemudian kita membuat di sini ada satu sintaks yang satu kesatuan ya, yang void center object ini. Ini sintaks untuk supaya objek kita berada di tengah. Ya tadi satu kesatuan juga sama yang translate height bagi 2 width bagi 2 tadi, dan juga yang translate mana tadi ya, oh enggak ding, gitu doang ya, itu supaya ke tengah seperti itu. Dan ya kita review sekali lagi hasilnya. Ini page WS yaw DA dan roll QA dan seperti ini kurang lebih hasilnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.